Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Airatul Fadriyah, NIM E 2019-2312. Di sini saya akan memberi tanggapan kepada Ahmad Hoirudiza tentang peradaban Islam pra-Islam. Peradaban Islam pra-Islam, kebudayaan yang ditimbulkan oleh perkembangan Islam. Peradaban bangsa Arab pra-Islam yang disebut Jahiliyah adalah bukti adanya kebudayaan Arab yang mendahului datangnya kebudayaan Islam. Kondisi sesuai budaya sebelum Islam masuk yaitu yang pertama penyembahan berhala, yang kedua penguburan anak perempuan, dan yang ketiga Buddha dilakukan secara tidak manusiawi, dan yang keempat suka berperang dengan hal yang kecil, dan yang terakhir suka minum khamr. Kondisi religius keagamaan pra-Islam yang pertama itu fatalisme, yang kedua paganisme, yang ketiga yaitu sumber Tuhan, dan yang terakhir itu metoisme. Yang disebut dengan fatalisme yaitu mereka yang meyakini ini seiring berjalannya waktu. Yang disebut dengan paganisme yaitu orang yang menyembah berhala, dan yang disebut dengan sumber Tuhan yaitu Allah sebagai sumber Tuhan. Mereka meyakini adanya Allah, tetapi mereka meyakini akan adanya dewa sebagai perantara wujud Allah. Dan yang terakhir yaitu metoisme, yaitu mereka meyakini Tuhan itu esa. Dan yang selanjutnya saya akan memberi tanggapan kepada Muhammad Rafi Ridhi Hasan tentang pembentukan peradaban Islam periode kenabian. Dalam pembentukan peradaban Islam periode kenabian ini ada masa-masa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, yaitu yang pertama fase Mekah dan yang kedua fase Madinah. Ada fase-fase yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Yang pertama itu metode dakwah Nabi Muhammad, yang kedua konten dakwah di Mekah, bentuk-bentuk penolakan dakwah, dan yang keempat faktor-faktor penolakan Nabi Muhammad. Yang kedua itu penyampaian secara terang-terangan. Penyampaian secara terang-terangan, Rasulullah menyampaikan Hamzah Umar bin Khattab masuk Islam. Yang ketiga, penyampaian secara terang-terangan di luar Mekah dan di Madinah. Ada konten dakwah Nabi Muhammad ketika di Mekah. Dan yang pertama itu pendidikan tauhid, yang teori praktek, dan kedua pengajaran Al-Quran. Kemudian ada bentuk-bentuk penolakan Nabi Muhammad, yaitu ada tiga: menolak dengan lunak, yang kedua menolak dengan semi lunak, yang ketiga yaitu menolak pasal beji. Faktor-faktor penolakan Nabi Muhammad yaitu bidang politik kekuasaan, sosial persamaan, yang ketiga agak keyakinan, yang keempat budaya takut kepada nenek moyang, yang keempat ekonomi. Fase ketiga di Madinah, Nabi Muhammad melakukan seperti mendirikan masjid, mempererat persaudaraan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Yang ketiga itu perjanjian saling membantu antara kaum muslim dan kaum non-muslim. Yang keempat meletakkan dasar-dasar politik ekonomi dengan penduduk mahliga. Yang keenam yaitu memperkuat kekuatan militer. Dan yang selanjutnya saya akan memberi tanggapan kepada Bella Vindayani, yaitu tentang peradaban Islam pada pemerintahan dinasti Abbasiyah. Berdirinya pemerintahan Abbasiyah didirikan oleh Abdullah Asyafa Muhammad bin Abi bin Abdullah bin Al-Abbas, lahir pada tahun 104 Hijriah dan meninggal pada tahun 136 Hijriah. Ada tiga poros dalam pendidikan Abbasiyah. Yang pertama itu Umaymah atau Yordania, yang kedua Khufa atau Irak, yang ketiga dan Khalifah dinasti Abbasiyah yang pertama Abdul Abbas Asyafa pada tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 749 sampai 754 Masehi. Abul Abbas adalah khalifah pertama yang mendapat gelar Asyafa. Ada 8 keajakan Abu Ja'far al-Mansur. Yang pertama, pada tahun 762 Hijriah memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Hasimiyah, dipindahkan lagi ke Baghdad bekas ibu kota Persia.
Yang kedua, membentuk protokol negara dan sekretariat negara. Dan yang ketiga, membentuk kepolisian negara dan memenuhi angkatan bersenjata. Yang keempat, mengangkat sejumlah personil untuk menduduki jabatan-jabatan lembaga eksklusif dan yudikatif. Dan yang kelima, di bidang pemerintahan, membentuk tradisi dengan masyarakat. Yang keenam, menunjuk Umar bin Abdullah sebagai hakim. Dan yang ketujuh, menambah tugas jabatan-jabatan pos. Yang terakhir itu menaklukkan kembali daerah-daerah yang melepaskan pusat pemerintahan. Dan yang selanjutnya saya akan memberi tanggapan kepada Hilmanul Bahtiar tentang perkembangan peradaban Islam pada pemerintahan Muawiyah. Masa Khulafa Ar-Rasyidin Muawiyah, dinasti Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslim yang berkembang setelah masa Khulafa Ar-Rasyidin yang dimulai pada tahun 414 atau 661 Hijriah. Urutan Khalifah Muawiyah I yaitu Muawiyah yang pertama itu Muawiyah ibnu Abi Sufyan 41 Hijriah atau 661 Masehi. Yazid atau ibnu Muawiyah yaitu 660 Hijriah atau 680 Masehi. Marwan atau Ibnu Hakam yaitu 64 Hijriah atau 683 Masehi. Abdul Malik atau Abdul Marwan yaitu 65 Hijriah atau 685 Masehi. Ibnu Yazid Muawiyah 66 Hijriah atau 686 Masehi. Ibnu Abdul Malik Al-Walid 686 Hijriah atau 705 Masehi. Keberhasilan para pemimpin pada masa Bani Umayyah. 3. Al-Walid, kesejahteraan rakyat mendapat perhatian benar. Ia mengumpulkan anak yatim, memberi mereka jaminan hidup, dan menyediakan guru untuk mengajar. Keberhasilan para pemimpin pada masa Bani Umayyah. 4. Umar bin Aziz melakukan pembersihan di kalangan keluarga Bani Umayyah tanah atau harta lain yang pernah diberikan kepada orang tertentu. Dan yang selanjutnya saya akan memberi tanggapan kepada Siti Nurbaya tentang kejayaan peradaban Islam di Spanyol. Awal masuk Islam di Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Walid. Sebelum menaklukkan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara yang terjadi pada Khalifah Abdul Malik dari tahun 685 Masehi hingga 705 Masehi. Periode kekuasaan Spanyol itu ada 5, yaitu yang pertama tahun 755 Masehi atau 912 Masehi, di mana umat Islam memperoleh kemajuan baik dalam politik, dalam peradaban, seperti didirikannya masjid dan sekolah. Nomor 2 itu 912 sampai 1300 Masehi, di mana telah mencapai puncak kemajuan. 1013 sampai 1806 Masehi, di mana Spanyol terpecah menjadi 30 negara. Dan yang keempat 1806 Masehi sampai 1248 Masehi, di mana kekuasaan dinasti Marbiatun dan dinasti Muwahhidun menjadi satu. Yang kelima itu 1248 sampai 1492 Masehi, yaitu di mana pemerintahan dengan orang-orang Kristen, kalah dengan orang-orang Kristen. Yang keenam itu 1492 Masehi. Dari lidah dinasti ini, kejayaan peradaban Islam di Spanyol. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.